Tanaman anggur saya sudah waktunya diberikan pupuk pembuahan, umurnya sekitar 7 bulan ya. Yang penting percabangannya Mbak Risti. Yang penting percabangannya sudah terbentuk ya. Contohnya seperti ini. Ya. Yang penting percabangannya sudah terbentuk. Nah, kalau sudah terbentuk seperti ini teman-teman, silahkan dikasih pupuk pembuahan. Silahkan dimasukkan pupuk pembuahan teman-teman. Silahkan dimasukkan pupuk pembuahan. Nah, silahkan dimasukkan pupuk pembuahan kalau kondisinya seperti ini. Ya. Ya, seneng aku teman-teman kalau pas biasanya ya kalau sering hujan itu malah mudah berbunga itu stroberinya ya. Nanti juga banyak nih stroberinya karena usianya 3 tahun. 3 tahun ini. Jadi buat teman-teman, kalau tanaman anggurnya sudah terbentuk seperti ini, silahkan monggo dikasih pupuk pembuahan. Silahkan monggo dikasih pupuk pembuahan. Pupuk pembuahan ada di etalase 2. Pupuk pembuahan ada di etalase 2 dan pupuknya juga sudah saya racik. Sudah saya racik, jadi teman-teman tinggal pakai. Ya. 1 biji dilarutkan dengan air 7 liter. 1 biji dilarutkan dengan air 7. Bang Al, stroberinya jenis apa? Saga Hunuka. Saga Hunuka teman-teman. Aku tuh sekarang lebih cocok ke Saga Hunuka. Kemencir enggak suka aku. Banyak varian yang sudah saya tanam, tetapi yang paling bagus Saga Hunuka. Yang paling bagus Saga Hunuka. Pertumbuhannya luar biasa kan Saga Hunuka. Apalagi menggunakan pupuk-pupuk dari saya teman-teman ya. Pupuk etalase 1 pupuk pertumbuhan ya. Pupuk etalase 1 pupuk pertumbuhan. Punyaku kok masih murat marit cabangnya Bang. Ya ditotor ayo. Teman-teman ibu-ibu itu biasanya kan telaten. Ibarat saja ibu-ibu itu lagi menyisir rambut anak gadisnya. Jadi nanam anggur itu dibikin rapi ngono lho. Aja semrawut. Rambut ora pernah diopeni ngono ku piye ta? Ya teman-teman, kalau menanam tanaman anggur kepengen bagus, kepengen rapi, hasilnya bagus, harus dirawat. Percabangannya harus ditatur, semuanya diatur. Ojo diumbarno kaya rambut. Ya rambut ora tau diopeni, piye to ki aku geding rak ngene iki. Media stroberinya apa sama dengan anggur? Sama. Medianya sama teman-teman. Medianya sama ya, karena dia mempunyai sifat dan karakter sama. Sifat dan karakter sama, hanya alamnya aja yang berbeda ya. Tanaman stroberi, tanaman anggur itu sifat dan karakternya sama, hanya alamnya saja yang berbeda. Yang berbeda alamnya apa? Karena stroberi dataran tinggi teman-teman. Kita berusaha dia bisa hidup di dataran rendah. Sedangkan tanaman anggur itu memang alamnya di dataran rendah ya. Jadi buat teman-teman, bisa kok nanam stroberi di dataran rendah. Siapa bilang tidak bisa? Subur kok ya. Subur, bagus nih. Ini lagi proses ini kehujanan teman-teman. Yang sini 2 baris ini kehujanan. Yang 2 baris kehujanan karena tempatnya belum jadi ya. 2 baris ini kehujanan. Kalau ini pakai atap, ini pakai atap ya. Ini pakai atap dan ini bibit-bibit anggur ya. Kalau teman-teman menanam tanaman anggur harus dibentuk ya. Nanam anggur kok dibiarkan semerawut kaya rambut endi ngono Seperti itu teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman, gunakan pupuk pertumbuhan etalase 1 di masa pertumbuhan. Gunakan pupuk pertumbuhan etalase 1 di masa pertumbuhan. Ya. Gampang kok, cabai saya aja juga gemuk-gemuk cabai saya, teman-teman. Cabai saya gemuk-gemuk menggunakan pupuk pertumbuhan itu sudah mulai pada keluar bunga, ya. Gemuk-gemuk cabai saya. Ya, menggunakan pupuk pertumbuhan. Jadi sekarang teman-teman itu kenal saya sudah penak. Kenapa? Karena semuanya sudah komplit. Semuanya sudah komplit seperti itu. Ya, buat teman-teman yang baru masuk di live saya, belum memfollow hostnya, silahkan monggo di follow ya. Kalau pupuknya ya ini pupuk etalase 1 ada, pupuk etalase 1 pupuk pertumbuhan. Pupuk pertumbuhan itu warnanya putih semua. Kenapa? Karena berbahan ada kalnit di sini. Ya, di sini ada kalnitnya, makanya dia warnanya putih. Seperti itu. Ya, kalau pembuahan kita gunakan ini. Nah, warnanya kuning, di sini ada boronnya. Ya, seperti itu teman-teman ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Lalu perawatan nih, perawatan penting. Biasanya teman-teman diabaikan nih perawatan. Gunakan penyemprotan demolis. Gunakan penyemprotan demolis ya. Penyemprotan demolis ini penting.
Penyemprotan demolis ini penting untuk menjaga apa? Supaya tanaman stroberi kita, tanaman anggur kita tetap aktif tunasnya, stroberi juga bagus, tidak mudah terserang namanya trip, ya, pertumbuhannya bagus, aman, dan tidak terserang namanya trip, ya. Harus teman-teman, harus dilakukan cara itu. Kenapa? Karena cara inilah yang bisa membuat tanaman stroberi itu tetap tumbuh sehat, ya. Ini harus dikurangin karena ini proses, ya, proses pembuahan. Ini proses pembuahan harus rajin-rajin begini, ya, harus rajin-rajin begini. Ini kemarin kan baru saya pruning, ini saya pruning lagi. Kalau setiap 1 minggu itu pasti dilakukan pruning teman-teman. Kalau kita mau membuahkan stroberi, jangan dibiarkan gemuk, nanti nutrisinya kemakan ke daun saja, ya, hanya kemakan ke daun saja. Berbeda dengan anggur, ya. Anggur mengurangi daun tuh nanti kalau sudah mau pas ya sama pembuahannya, ya, seperti ini, ya. Nah, kalau kita membuahkan tanaman stroberi, krowennya sudah segini, gede nih, sama jari saya sama, ya. Nah, gede seperti ini itu nanti tidak mati. Tetapi kalau teman-teman kok masih kondisi seperti ini dibuahkan kecil, itu bisa mati nanti, bisa mati, ya, bisa mati. Ini usia juga udah lama, 3 tahunan teman-teman. Ini tanaman stroberi udah 3 tahunan yang ini. Ini satu pohon aja satu, gak kelihatan yo. Kotor ya kameranya ya. Ya, ini satu pohon 3. Nah, ya, ini penting sekali buat teman-teman yang ingin bercocok tanam, ya. Yang ingin bercocok tanam, baik itu tanaman stroberi dan lain sebagainya, harus dilakukan pemupukan dengan baik dan benar supaya apa? Supaya hasilnya bagus. Supaya hasilnya bagus, teman-teman. Monggo silahkan yang mau bertanya-tanya teman-teman, ya. Habis hujan semalam, makanya ini wah, itu lubangnya tersumbat belum saya beresin. Ya, kalau teman-teman ingin menanam itu harus bersih, primer harus bersih. Ini kehujanan ini teman-teman. Ini yang bagian sini itu kehujanan. Bagian sini itu kehujanan, ya. Ya, bagian sini kehujanan. Yang enggak itu sini saja, ya. Sini saja karena belum selesai. Belum selesai, teman-teman. Ya, monggo yang mau bertanya-tanya loh, ya. Kita gunakan perawatan yaitu menggunakan demolis, ya. Demolis untuk melakukan perawatan. Kalau untuk jamur silahkan gunakan yaitu Amistar Top. Jamur. Nah, jamur gunakan Amistar Top. Supaya apa? Supaya jamurnya hilang. Aman loh, Kak, hujan itu aman. Ini kehujanan. Ini kehujanan. Ya, kehujanan ini. Tapi ya tetap kita harus ada perlakuan khusus, Bang Bon. Kalau nggak ada perlakuan khusus ya nantinya sama saja terserang jamur. Kalau pas kehujanannya mah nggak apa-apa, tapi nanti biasanya jamur itu. Iya, siram mandiin. Kalau nggak gitu sama nanti kena serang jamur. Ya, siram mandiin terus nanti sorenya disemprot lagi pakai fungsida. Mulai nanam berapa bulan buahnya? Mulai nanam berapa bulan buahnya? Yang ditanyakan tanaman apa dulu, ya? Tanaman stroberi atau tanaman anggur. Sebenarnya usia itu teman-teman tidak bisa jadi patokan, ya. Ya. Jadi buat teman-teman yang ingin menanam itu semuanya tergantung pertumbuhan. Kalau tanaman anggur nih, kita bahas tanaman anggur. Kalau tanaman anggur kita kepengen cepet, ya, paling ini kan usia baru ini teman-teman, baru pindah tanam itu 3 minggu. Nanti kita bentuk dulu lah, kita bentuk dulu 3 minggu. Nanti terus ini nanti sudah mencapai sono saya hentikan, saya potes tersiernya biar fokus. Paling enggak ya 3 bulan kalau untuk anggur. Kalau untuk anggur 3 bulan. Kalau stroberi ini juga tergantung apa kondisi tanamannya. Kalau stroberi tanamannya krowennya sudah mulai gede, silahkan dibuahkan.
Tetapi kalau kondisi kropernya masih kecil jangan ya. Kalau kondisinya sudah kropernya besar, ini kurangin daunnya, nanti dibuahkan. Kasih pupuk pembuahan. Kasih pupuk pembuahan etalase 2 ya. Kasih pupuk pembuahan etalase 2. Kasih pupuk pembuahan etalase 2, 1 picis dilarutkan dengan air, 1 picis dilarutkan dengan air 10 liter ya. Kasih pupuk pembuahan. Biar apa? Biar nanti berbunga. Memang tidak bisa serempak teman-teman, tidak bisa serempak. Kenapa? Saya nanamnya juga nggak serempak. Ya, saya nanamnya kredit. Jadi makanya tidak, pertumbuhannya tidak serempak. Saya itu nanamnya kredit ya. Jadi tadinya kan tidak banyak, hanya beberapa, terus saya kembangkan seperti itu ya. Jadi buat teman-teman ya, kalau ingin untuk stroberi, saya sarankan harus besar dulu kropernya. Ini kropernya udah gede karena sudah ngepang. Ini satu pohon ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau stroberi sudah rajin berbuah gini, berbuah terus teman-teman. Ini kan yang saya videokan kemarin, udah berbuah dia. Berbuah lagi seperti ini. Nah, ini daun tunggal nih. Nah, nanti kan modelnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanam stroberi yang sudah berbuah, dia akan berbuah terus. Usia 3 tahun. Enak kan stroberi? 3 tahun belum pernah ganti media tanam. Udah ganti media tanam sekali nih. Ya, makanya sampai robek-robek ini, sampai amoh ini plastiknya. Plastiknya sampai amoh ini. No. Ya, ini sudah mulai ganti lagi. Biasanya kalau saya ganti langsung saya masukkan aja. Kalau teman-teman mau gunakan planter malah lebih enak sebenarnya. Gunakan planter yang ukuran 50 x 50 lah ya. 50 liter itu banyak. Nanti satu planter dikasih berapa? Dikasih 6 pohon, bagus ya. Satu planter dikasih 6 pohon. Kalau ini bukan jumbo abangku, saya Saga Honoka. Saga Honoka. Ya, saya itu gunakan Saga Honoka. Aku itu sudah nggak main varian baru lagi, teman-teman. Kalau main varian baru mumet aku. Kenapa? Karena nggak ada habis-habisnya. Kenapa? Karena untuk stroberi ini mudah dikawinkan silang. Stroberi mudah dikawinkan silang, stroberi mudah mendapatkan varian baru. Caranya gimana? Gampang, ya. Si bejo sama si surti diserbukkan di sini, terus nanti jadinya inem. Gitu terus, ya. Nanti pasti gitu. Kalau terus lagi kita cari si parto karo si tejo diserbukkan di sini, jadinya arum. Jadi gitu. Jadi nggak ada selesainya kalau kita ngurusin apa jenis itu nggak ada selesainya ya. Itu lebih mudah untuk tanaman apa, tanaman stroberi. Nanti anakannya kita ambil dari apa, dari buahnya. Buahnya nanti kita semai. Nah, nanti jadi varian baru ya. Jadi kalau teman-teman ingin suka membuat varian baru pada stroberi itu lebih mudah ya. Jadi teman-teman gampangannya ginilah. Ini kan saga nih. Ini saga, sono mencir, sama-sama berbunga. Kita ambil serbuk sarinya. Serbuk sari kita ambil, kita adu. Nah, setelah itu nanti kalau jadi buah, buahnya disemai. Kita sudah mendapatkan varian baru. Jadi kalau untuk stroberi memang mudah sekali untuk dikawinkan. Becak kak wis piye to ki? Habis hujan semalam habis hujan. Jadi habis hujan terus itu lubangnya belum saya tersumbat, belum saya bersihin teman-teman. Ya. Semalam hujan. Berapa harganya bibit stroberi? Sebenarnya satu paket 50 teman-teman, tetapi habis di tempat saya habis. Ya. Satu paket 50, tapi di tempat saya lagi habis teman-teman ya. Nanti kapan-kapan kalau sudah ada lagi. Kakak, etalase 9 dikasih alat pesemprotannya juga berapa meter panjangnya ya. Jadi untuk etalase 9 saya sematkan ya. Ini sampelnya di bawah ya, nggak begitu saya jelaskan rinci ya karena sampelnya di bawah. Yang mana sih? Oh, yang ini. Nah, ini selangnya 1,5 meter. Selang 1,5 meter. Selang 1,5 meter.
Biasanya saya satu paket itu isi 4. Satu paket isi 4 itu 50.000. Satu paket isi 4 50.000. Tapi lagi kosong Bang Iwan, nanti kapan-kapan kalau udah banyak lagi. Paling enggak nunggu 1 bulan teman-teman kalau mau membibitkan lagi tuh. Ya, jadi buat teman-teman yang ada di sini semua sudah diracik ya pupuknya, baik itu pupuk dan lain sebagainya, semuanya sudah diracik, jadi tinggal pakai.